Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi itu apa? Klasifikasi adalah bahasa lainnya adalah pengelompokan, ya. Jadi pengelompokan makhluk hidup, ya. Untuk apa kira-kira makhluk hidup perlu dikelompokkan? Tentunya supaya mudah dipelajari, ya. Mudah untuk mengidentifikasi, ya. Itulah tujuannya perlu dikelompokkan, mudah untuk mengorganisasi, ya. Seperti kenapa kalian harus dikelompokkan antara yang laki-laki sama yang perempuan. Itu kan nanti setelah dikelompokkan atau dipisahkan, pasti nanti ada perlakuan sendiri untuk mempelajarinya, untuk mengorganisasinya, untuk memenuhi keperluannya. Nah, itulah pentingnya dilakukan klasifikasi makhluk hidup, ya. Karena makhluk hidup itu jumlahnya sangat banyak, ya. Maka agar mudah mempelajari, dikelompokkan dulu, baru nanti dipelajari. Klasifikasi atau pengelompokan itu berdasarkan kesamaan, ya, yang sama dijadikan dalam satu kelompok, ya. Berarti agar tahu kesamaannya kan kita harus tahu perbedaannya, ya. Jadi mencari perbedaan untuk mengelompokkan ke dalam kelompok yang sama. Nah, rumit, ya. Ini adalah pengertian klasifikasi makhluk hidup. Baik, langsung saja. Agar kita bisa mengklasifikasi, berarti yang perlu kita pelajari sebelumnya adalah maksudnya di sini adalah mengklasifikasi makhluk hidup, ya. Kita harus tahu dulu ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, ya. Karena benda ada dua macam, benda yang hidup dan benda yang tak hidup. Nah, kemudian selain itu kita harus tahu cara mengklasifikasikannya untuk makhluk hidup, ya. Kemudian setelah tahu caranya, kemudian praktik mengklasifikasikan makhluk hidup. Ini akan kita pelajari sehingga kita bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup. Baik, yang pertama, ya, klasifikasi benda, ya. Apapun yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita adalah semuanya benda yang nampak, ya. Benda yang nampak. Nah, benda itu ada yang hidup, ada yang tidak hidup. Nah, ini kan namanya udah dikelompokkan, kan? Yang hidup dan yang tak hidup udah diklasifikasikan, kan? Menjadi dua kelompok, kan? Nah, agar kita tahu mana yang benda hidup, mana yang tak hidup, pasti kita perlu tahu ciri-ciri, ya. Benda hidup seperti apa dan ciri-ciri benda tak hidup seperti apa, ya kan? Alias perbedaannya antara benda hidup dan benda tak hidup. Nah, contohnya benda hidup, cirinya adalah dia bisa bernapas, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak, dan memerlukan nutrisi atau makanan dan iritabilitas, ya. Kemudian kita juga perlu tahu cara mengamati, ya. Cara mengamati ciri-ciri makhluk hidup itu, ya. Itu untuk mengetahui perbedaannya, untuk mengetahui ciri-cirinya, kita memerlukan alat bantu. Bisa menggunakan mikroskop kalau terlalu kecil, ya. Kalau ukurannya mikroskopik, ya. Kalau ukurannya masih bisa dilihat atau diindra menggunakan alat indra, ya berarti bisa langsung menggunakan alat indra. Kemudian cara mengelompokkannya, setelah kita tahu ciri-cirinya, kemudian caranya menggunakan alat-alat ini, kemudian cara mengelompokkannya adalah menggunakan kunci dikotom dan kunci determinasi. Apa itu kunci dikotom? Dikotom itu kalian pasti pernah mendengar, ya, kata dikotom. Dikotom itu pengelompokan menjadi dua kelompok, ya. Ini dua kelompok. Kan sering kita mendengar dikotomi, ya, istilah dikotomi pendidikan. Berarti
ada pendidikan yang dikotomikan ya, misalnya untuk pendidikan kalangan menengah ke atas dan pendidikan kalangan menengah ke bawah aja yang dikotomi jadi 2 kelompok gitu ya. Ini juga seperti itu, nanti berarti setiap makhluk hidup pasti akan dikotomikan menjadi 2, nanti masing-masing dikotomikan lagi sampai spesifik gitu ya. Nah, kemudian menggunakan kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Nanti kita tahu ya, kunci determinasi adalah kunci yang dibuat untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kunci dikotom dibuatnya ya. Nah, kemudian makhluk hidup ini akhirnya nanti dikelompokkan ya menjadi 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 5 kelompok utama. Ada kelompok Monera. Apa itu Monera? Kemudian kelompok Protista. Apa itu kelompok Protista? Kelompok fungi. Ciri-cirinya seperti apa? Plantae. Atau tumbuhan seperti apa? Animalia atau hewan seperti apa? Tentunya kalian masih ingat ya, waktu dulu di sekolah, kayaknya ini di SMP ya, tapi kemudian di SMA diulang secara lebih detail ya. Monera adalah makhluk hidup yang ciri-cirinya seperti apa, itu nanti kita pelajari. Protista yang seperti apa, ciri-cirinya itu kita pelajari. Nah, penyerta hidup juga demikian ya. Penyerta hidup itu dikelompokkan juga ya. Dari yang paling sederhana ada unsur ya, unsur nanti saling berkelompok akan membentuk molekul ya. Molekul akan berkelompok membentuk campuran ya. Perbedaan unsur, molekul, dan campuran apa, ada yang tahu? Ya, jadi unsur itu adalah satu zat yang sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Sedangkan molekul adalah gabungan ya, gabungan dari unsur. Sedangkan campuran adalah gabungan dari molekul. Itu ya, contohnya unsur adalah unsur hidrogen ya. Itu yang hidrogen, oksigen, itu kan satu unsur yang ada di tabel periodik biasanya ya kan. Nah, unsur akan bergabung dengan unsur membentuk molekul. Contohnya molekul air. Molekul air kan adalah kumpulan dari H dan O ya kan, hidrogen dan oksigen. Molekul itu sendiri dibedakan di 2 ya, ada 2 macam, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Kalau molekul unsur itu merupakan gabungan dari unsur-unsur yang sama. Misalnya O2 kan ada oksigen 2 gitu kan. Kalau molekul senyawa itu molekul yang terdiri dari unsur yang berbeda. Contohnya unsur hidrogen sama oksigen ya, jadinya H2O ya. Jadi senyawa air. Ya, jadi kalau molekul unsur itu molekul yang unsurnya sama, kalau molekul senyawa itu molekul yang terbentuk dari unsur-unsur yang berbeda. Nah, kemudian campuran itu sendiri yang merupakan gabungan dari molekul ya, itu dibagi di 2 juga ya. Ada campuran yang sifatnya homogen, ada campuran yang sifatnya heterogen. Campuran yang sifatnya homogen contohnya adalah larutan gula, larutan garam, larutan teh. Itu kan kalau sudah bercampur ya antara gula dan air, itu kan akan jadi homogen, akan jadi satu kesatuan ya, yang tidak dapat dipisahkan ya, antara zat pelarut dan terlarutnya. Kalau sudah diaduk ya, sudah merata, jadi homogen, jadi satu ya, homo. Kalau campuran heterogen itu 2 molekul lebih, ketika dicampurkan itu tetap sendiri-sendiri, nggak mau menyatu ya. Contohnya air dan minyak, itu kan molekul air dan molekul minyak meskipun dicampurkan itu tidak mau menyatu ya. Nah, itulah
untuk kita bisa membedakan mana yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup ya, beserta macam-macamnya. Selanjutnya kita perlu mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Yang pertama adalah bergerak ya. Setiap makhluk hidup ya atau benda hidup itu bisa bergerak. Benda tak hidup bisa enggak? Benda tak hidup bisa bergerak tapi secara pasif ya. Misalnya batu kita lemparkan ya. Kalau makhluk hidup dia bisa bergerak secara aktif. Nah, kemudian makhluk hidup juga bisa tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh itu biasanya berkaitan dengan ukuran, tambah tinggi, tambah besar ya. Kalau berkembang biasanya berkaitan dengan perkembangan yang tadinya tidak ada menjadi ada ya. Contohnya tumbuhan yang tadinya belum ada bunganya kemudian berbunga dan tumbuh buah, itu namanya mengalami perkembangan ya. Kemudian contohnya lagi kalau pada manusia ya, atau hewan itu saat-saat puber ya kan, itu kan ada mengalami perkembangan ya, ada organ-organ yang tadinya tidak menonjol ya, organ-organ yang tadinya tidak ada menjadi ada ya kan. Kemudian bernapas ya, makhluk hidup itu bernafas ya. Untuk apa tujuannya kita bernafas? Untuk memperoleh energi ya, karena oksigen yang kita hirup itu kita gunakan untuk membakar kalori yang berasal dari makanan ya. Kalau benda tak hidup nggak bisa berkembang biak ya untuk melanjutkan generasi. Nah, kemudian memerlukan nutrisi atau makanan ya. Kalau makhluk hidup pasti perlu, kalau benda tak hidup tidak. Kemudian peka terhadap rangsang atau menanggapi rangsang ya. Manusia kalau silau ya pasti menutup mata ya kan, atau mengecilkan kelopak mata ya kan. Kalau dingin ya memakai jaket ya. Contoh kalau pada tumbuhan itu putri malu ya, menutup daunnya ya ketika disentuh, dan banyak contoh lainnya. Kemudian menyesuaikan diri terhadap lingkungan ya, adaptasi ya, ada adaptasi morfologi dari bentuk tubuhnya. Contohnya paruh burung bermacam-macam ya sesuai dengan makanannya. Kemudian adaptasi fisiologi ya, biasanya itu terkait dengan fungsi-fungsi tubuh. Misalnya seseorang yang tinggal di dataran tinggi ya, itu biasanya pipinya merah-merah ya, karena oksigen di dataran tinggi jumlahnya lebih sedikit, maka dia fungsi tubuhnya beradaptasi supaya memperbanyak hemoglobin sehingga sel darah merahnya lebih banyak ya, sehingga akan nampak kemerah-merahan ya, itu namanya adaptasi. Yang terakhir ada adaptasi tingkah laku ya. Adaptasi tingkah laku contohnya apa ya? Adaptasi tingkah laku, contoh dari adaptasi tingkah laku itu contohnya cicak ya, cicak yang memutuskan ekornya ya ketika ada musuhnya. Nah, itu ciri-ciri benda tak hidup dan hidup, saya kira mudah. Nah, oleh karena itu apa itu klasifikasi? Ya, bisa diartikan klasifikasi adalah pengelompokan ya. Pengelompokan makhluk hidup. Apa tujuan pengklasifikasi? Coba kalian jawab di dalam hati karena tadi sudah dijelaskan ya. Dan bagaimana cara mengklasifikasi ya. Klasifikasi dikotom. Klasifikasi dikotom adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki ya. Tujuan klasifikasi adalah untuk mempermudah mengenali
membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Klasifikasi dikotom itu nanti kita akan pelajari. Nah, ini contohnya. Berdasarkan klasifikasi makhluk hidup itu dibedakan ini dari kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus sampai spesies. Ya, ini bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya. Ya. Kalau dunia ini kan dunia hewan atau dunia tumbuhan. Nah, kalau divisi, misalnya divisi itu namanya sudah dikotom ya. Kalau divisi itu kan kalau pada tumbuhan ya, ada tumbuhan yang misalnya berbiji atau berspora ya. Kalau pada hewan misalnya apakah itu hewan yang bertulang belakang atau yang tidak. Nah, kelasnya misalnya bijinya misalnya ini berbiji, ini apa ini berbiji tunggal atau berbiji ganda ya. Kalau ini misalnya kelas mamalia atau aves, atau kelas mamalia, kelas aves atau reptil atau yang lainnya. Nah, kalau bangsa atau ordo itu misalnya apakah bangsa rumputan atau perdu ya kalau tumbuhan. Kalau misalnya hewan apakah bangsa pemakan tumbuhan, pemakan hewan, atau pemakan semua. Nah, itu nanti sampai jenis itu nama lainnya spesies dalam bahasa Inggris ya. Kalau spesies sudah yang paling spesifik ya. Kalau setelah spesies ada lagi sebenarnya di bawahnya. Kalau tumbuhan ada varietas ya, misalnya padi, ada padi varietas A, varietas B, varietas C gitu kan. Nah, kalau kita sering menyebutnya macam-macamnya, contohnya padi apa? Ada rojo lele kan? Ada disebut IR ya. Kan varietasnya beda-beda ya. Kalau di hewan ada di bawahnya spesies, ada subspesies. Ini untuk menghafalkan ada jembatan keledainya ya. Saya dulu menghafalkannya. Kalau untuk yang hewan itu kalau yang tumbuhan dulu ya. Kalau yang tumbuhan Diclofagenspe, divisio, kelas, ordo, family, genus, spesies. Diclofagenspe, divisio, kelas, ordo, family, genus, spesies. Kalau yang hewan itu Piclofagenspe, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Nah, yang di atasnya adalah kingdom atau dunia. Seperti itu. Kemudian untuk kriteria untuk mengklasifikasikan tumbuhan ya. Yang pertama bisa berdasarkan dari organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Kalau dengan bunga kan artinya dengan biji ya, karena bunga itu kan nanti akan menjadi buah yang di dalamnya ada bijinya. Kemudian habitusnya, apakah berupa pohon, perdu atau semak ya. Kalau perdu itu biasanya tingginya kurang dari 6 ya. Tumbuhan berkayu yang biasanya tingginya kurang dari 6 meter, sedangkan semak dia lebih pendek lagi, dia kurang dari 1 meter. Kemudian bentuk dan ukuran daunnya ya kan, bentuknya kan ada yang
menyirip, sejajar, menjadi, dan ukuran daunnya. Kemudian cara berkembang biak apakah dengan generatif atau secara seksual atau aseksual secara vegetatif. Ya. Kalau seksual atau generatif biasanya dia yang kelompok yang berbiji ya. Karena biji itu kan didapatkan dari hasil perkawinan. Kalau aseksual biasanya dia tidak berbiji ya. Kemudian kalau kriteria mengklasifikasikan hewan ya, ada berdasarkan saluran pencernaan makanan. Kalau hewan tingkat rendah itu belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Kalau hewan tingkat tinggi dia sudah bisa dibedakan mana yang lubang mulut, saluran pencernaan, dan anusnya. Kemudian dari kerangkanya atau skeletonnya, apakah kerangka di luar tubuh ataukah rangka dalam tubuh. Rangka dalam tubuh itu seperti manusia ya, kan rangkanya di dalam. Kalau yang rangka di luar kan seperti serangga gitu kan, itu rangka luar, karena kulitnya itu sekaligus berfungsi sebagai rangkanya. Kemudian anggota gerak, apakah berkaki 2, 4 atau tidak berkaki, itu kriteria-kriteria untuk mengelompokkan hewan ya. Kemudian kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom ya. Berarti kunci ini digunakan untuk menentukan ke filum mana, kalau pada hewan ya, kalau pada tumbuhan divisi mana, kelas apa, ordo apa, famili apa, itu menggunakan kunci dikotom, kunci yang memisahkan jadi dua, kunci dikotom. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi adalah yang pertama, kuncinya harus dikotomi, memisahkan menjadi dua. Kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kaplet harus identik. Contohnya berumah satu, lawannya berumah dua ya kan. Kalau yang sini bertulang belakang, ini tidak bertulang belakang. Pada pilihan atau bagian kuplet kunci harus dikotomi ya. Kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik ya. Ternyata tumbuhan berumah satu, tumbuhan berumah dua. Contoh pada hewan misalnya rangka luar, rangka dalam ya. Pilihan atau bagian dari kaplet harus kontradiktif sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak ya. Kalau misalnya sudah masuk ke rumah satu, maka dia tidak bisa masuk ke rumah dua. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kaplet. Contohnya panjang daun 4-8 cm. Nah, itu kan jelas ya, tidak relatif. Kalau misalnya agak panjang, cukup panjang, itu kan relatif. Gunakan sifat-sifat yang bisa diamati ya, agar tidak bersifat subjektif ya, sehingga bisa bersifat objektif. Pernyataan dari dua kaplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Pernyataan dari dua kaplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama biar memudahkan ya. Setiap kaplet diberi nomor buat kalimat pernyataan yang ringkas, yang pendek. Nah, ini di sini sudah ada contoh kunci determinasi. Ya, jadi kunci-kuncinya ini. Awalnya misalnya dari sini ada tumbuhan di sini akan didikotomikan ke atas atau ke bawah ya. Kalau ke atas ke 2A atau 2B ya kan, dikotomi. Kalau 2A mau ke 3A atau ke 3B ya, itu kan harus milih salah satu ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar sampai sini udah spesifik gitu ya, sudah tidak sama pengelompokannya. Langsung saja kita ke contohnya. Nah, ini contohnya. Di sini ada beberapa tumbuhan ya.
bisa kita kelompokkan ke yang berspora ke 1A, yang tidak berspora alias berbiji ke 1B. Kalau yang 1B itu ketika A atau ketika B. Yang ketika A yang berbiji tertutup siapa aja? Ada jagung, ada kedelai, ada terong. Yang berbiji terbuka ada melinjo. Nah, untuk yang dari 3A ada yang keempat A atau yang keempat B. Yang keempat A atau alias berkeping 2, ciri-cirinya itu ada kedelai, ada terong. Yang berkeping 1 ada jagung. Nah, dari yang 4A ini ada yang kelima A, yaitu yang bunganya berbentuk kupu-kupu, contohnya kedelai. Dan yang berbentuk trompet yaitu terong. Ya. Jadi ini adalah pengelompokan tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya secara dikotomi menggunakan kunci determinasi. Ini kalau dimasukkan ke huruf ini, jadi 1A tumbuhan yang berspora, ini 1A. Anggotanya siapa aja? Kan masih banyak di sini. 1B masih banyak, nanti lama-lama sini tinggal sedikit. Ini manfaatnya apa? Manfaatnya ini bisa untuk mengidentifikasi tumbuhan. Misalnya kita menemukan tumbuhan, kita kan bisa mengamati ciri-cirinya tapi nggak tahu kelompok mana, nggak tahu namanya apa, itu bisa diidentifikasi dengan kunci determinasi ini. Nah, misalnya kita menemukan sebuah tumbuhan masuk ke sini ya, kita amati apakah ada sporanya atau ada bijinya, ya kan? Oh, ternyata berbiji, berarti masuk kelompok 1B. Bijinya tertutup buah atau tidak? Nah, ini masuk ke sini atau masuk ke sini, kan? Nah, ini kan sebenarnya tingkatan takson ya. Ini tingkatan takson. Kalau ini adalah spermatopita, ya kan? Divisi spermatopita. Ini subdivisi angiospermae, berbiji tertutup. Ini gymnospermae, berbiji terbuka. Nah, ini kelas monokotil, ini kelas dikotil, ya seperti itu. Ini manfaat kunci determinasi. Nah, untuk klasifikasi yang akan kita pelajari saat ini adalah yang menggunakan sistem 5 kingdom atau 5 kerajaan. Yang pertama ada Monera, kerajaan Protista, kerajaan jamur, tumbuhan dan hewan. Ya. Yang pertama Monera, yaitu ciri kerajaan Monera adalah tubuhnya satu sel, ya kan? Ini kan satu sel sudah belum makan makhluk hidup, tidak memiliki membran inti. Ya, ini kan ini inti selnya, nggak ada membrannya, nggak ada selubungnya. Kalau ini kan ada selubungnya, ini inti selnya, ini ada selubung. Ini bukan Monera ya, ini yang ini adalah contoh sel. Kalau ini adalah Monera, ya ini satu makhluk hidup. Kalau ini bukan satu makhluk hidup, ini adalah satu sel dari manusia misalnya ya. Kemudian ini bakteri ya misalnya, contoh dari anggota kelompok atau kingdom Monera, tidak memiliki membran inti ya, tubuh hanya satu sel ya tadi, berkembang biak dengan membelah diri dan konjugasi. Kelompok ini terdiri atas bakteri dan alga hijau biru. Nah, ini contoh bakteri. Bakteri Mycobacterium tuberculosis yang A yang menyebabkan penyakit TBC, dan yang B sama ya, tapi ini menggunakan mikroskop cahaya, ini menggunakan mikroskop elektron sehingga jauh lebih jelas ya. Ini adalah kerajaan yang pertama. Ini juga masih ke dalam kelompok Monera karena dia hanya satu sel, sudah bisa disebut sebagai makhluk hidup. Ini alga hijau biru, ini jenis-jenisnya. Kemudian kelompok Protista yang kedua ya, kerajaan Protista. Ciri-cirinya adalah satu sel, namun ada yang beberapa yang lebih dari satu sel. Selnya telah memiliki membran inti. Kalau tadi kan Monera tidak. Dapat ditemukan di tanah air, laut, pasir, sampah, dan batu. Umumnya memiliki alat gerak berupa flagel atau ekor, silia atau rambut. Meskipun ada juga yang tidak memiliki ya. Dikelompokkan menjadi 3, yaitu Protista yang mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur ya. Jadi dia bukan tumbuhan, bukan hewan, bukan jamur, tapi mirip ya. Kenapa? Ya karena ciri-cirinya ya nanti kita pelajari.
Ini yang protista mirip tumbuhan ya, dikatakan mirip tumbuhan karena dia dia memiliki klorofil ya, artinya bisa berfotosintesis, tapi dia bukan tumbuhan ya, karena tidak memenuhi syarat sebagai tumbuhan, tidak memiliki akar, batang, dan daun. Ini yang protista mirip hewan ya, dikatakan mirip hewan karena dia bisa bergerak, tapi dia hanya terdiri di satu sel, ada yang satu sel ya. Misalnya ada amoeba, kalau hewan kan lebih dari satu sel ya, multiseluler. Ini foraminifera, ini paramecium, Vorticella, Euglena, Trypanosoma, ini Plasmodium, dan ini Toxoplasma. Nah, kalau yang ini adalah protista mirip jamur ya. Jadi protista yang digolongkan ke protista ini adalah dia memiliki spora seperti jamur, tapi dia tidak dimasukkan ke kelompok jamur. Kenapa? Karena kadang dia di siklus hidupnya ada yang bisa bergerak ya, sementara kalau jamur kan tidak bergerak. Kemudian zat penyusun tubuhnya juga berbeda. Kalau ini di protista ini kadang ada yang dari bahan selulosa seperti pada tumbuhan ya, sedangkan kalau jamur kan dari kitin, zat kitin ya. Tuh, kemudian reproduksinya juga sedikit berbeda ya. Kelompok jamur sekarang atau kingdom jamur. Kelompok jamur merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati ya. Jadi perannya sangat besar ya. Kalau nggak ada jamur, nanti makhluk hidup yang sudah mati ya nanti akan utuh saja. Jamur tidak berklorofil ya, memiliki spora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidupnya di tempat yang lembab, bersifat saprofit. Organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Dan parasit, organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa ya. Jadi ada serat-seratnya ya. Kalau di jamur itu satu serat itu namanya hifa. Hifa saling bersambungan membentuk miselium. Kumpulan hifa namanya miselium. Dinding sel berbahan kitin. Pada umumnya jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Sporangium adalah penghasil spora. Contoh makhluk hidup yang termasuk kelompok jamur adalah jamur yang ada pada roti, ragi tape, jamur tiram putih, dan jamur kayu. Ini jamur dibagi menjadi 6 filum ya, kingdom jamur dibagi menjadi 6 filum, yaitu Citidiomycota, Zygomycotina, Glomeromycota, Asomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Ini contoh gambarnya jamur ya. Yang ini sudah nggak asing. Yang pertama, filum yang pertama, jamur Chytridiomycota atau sering disebut chytrid adalah jamur yang paling primitif dan merupakan organisme peralihan atau penghubung antara jamur dan protista. Kebanyakan satu sel atau uniseluler, meskipun ada yang multiseluler ya. Dinding sel dari kitin, memiliki hifa yang berinti banyak. Hifanya di dalam hifa itu ada inti-intinya banyak. Sebagian besar bersifat saprofit, namun ada yang bersifat parasit pada tumbuhan dan hewan ya. Bedanya saprofit sama parasit tahu ya. Kalau saprofit menguraikan, kalau parasit dia hidup dari mengambil makanan dari inangnya. Sebagian besar akuatik atau hidup di air. Ini contoh dari pengertian dari jamur chytrid atau Chytridiomycota. Yang kedua Zygomycotina. Ini jenis fungi yang terkenal dari kelompok ini adalah jamur hitam pada roti, black bread mold atau Rhizopus sp. Divisi Zygomycotina memiliki anggota yang hampir semuanya hidup pada habitat darat. Kebanyakan hidup sebagai saprofit. Tubuhnya bersel banyak, berbentuk benang atau hifa yang tidak bersekat dan tidak menghasilkan spora yang berflagel. Ya, ini gambarnya. Jadi yang namanya hifa itu ini ya, ada serat-serat di sini. Kalau sudah banyak
kumpulan hifa namanya miselium ya, ini miselium. Ini sporanya yang akan jatuh, dan setelah jatuh akan tumbuh jadi jamur lagi, makanya reproduksinya sangat cepat. Jamur filum Glomeromycotina. Glomeromycetes merupakan kelompok jamur yang sebagian besar bersimbiosis dengan tanaman, yaitu membentuk mycorrhiza arbuskular. Mycorrhiza merupakan bentuk jamur yang hidup dan bersimbiosis pada akar tanaman tingkat tinggi. Mycorrhiza membentuk hifa khusus yang tumbuh membentuk miselium yang melingkupi ujung akar. Beberapa jenis tanaman pertanian bergantung pada mycorrhiza untuk dapat tumbuh optimal ya. Jadi pada akar-akar tanaman itu banyak ada yang di akarnya itu ada simbiosis jamurnya. Pada tanaman kacang misalnya ya, itu bagaimana simbiosisnya ya, saling menguntungkan ya, karena si jamur itu mendapatkan zat dari akar tumbuhan, sedangkan tumbuhan memperoleh unsur hara ya, di air ya, dan nitrogen itu dari jamurnya. Kemudian film yang selanjutnya adalah Ascomycotina. Struktur tubuhnya ada yang bersel satu atau uniselular, contohnya Saccharomyces. Bersel banyak yang membentuk miselium sensitik, misalnya pada penicillium, dan bersel banyak yang membentuk badan buah atau lumut kerak ya. Ini kalau sporanya tidak berflagel dan dibentuk di dalam ascus. Hifanya ada sekat-sekatnya dan memiliki banyak inti. Contohnya Saccharomyces cerevisiae, Penicillium notatum, Neurospora crassa, dan Aspergillus. Ini yang untuk buat kecap. Kalau Saccharomyces ini untuk tape ya. Penicillium yang buat penicillin, untuk untuk obat ya, sebagai bahan obat antibiotik. Kemudian filum Basidiomycotina. Rasa lezat, memiliki rasa yang lezat dan dapat mengobati berbagai macam penyakit. Ini sangat familiar ya, kita mungkin sering mengkonsumsi. Hifanya bersekat. Hifa vegetatifnya mempunyai satu inti yang haploid, memiliki buah yang disebut basidiokarp. Umumnya badan buahnya berbentuk payung yang terdiri atas batang dan tudung ya. Miseliumnya memiliki ujung atau seluruh substrat. Ini jadi ciri-ciri dari Basidiomycotina. Ini yang selanjutnya adalah jamur Deuteromycotina. Tidak ditemukan ascus maupun basidium, sehingga tidak termasuk di dalam kelas jamur Ascomycota atau Basidiomycota. Karena itu jamur ini merupakan jamur yang termasuk ke dalam jamur yang tidak sempurna atau jamur imperfeksi ya. Ini contohnya, kayak gambarnya. Reproduksinya jamur, nah ini ya, ini sporanya awalnya dari sini. Ini yang plus, yang jantan misalnya, yang betina yang negatif ya, ada jantan plus dan negatif ya, ketemu ya, gametnya, gamet positif dan gamet negatif. Setelah ketemu nanti akan terjadi plasmogami dan karyogami ya. Ini penyatu, kemudian dia tumbuh ya, tumbuh jadi jamur lagi yang menghasilkan spora. Nanti sporanya akan jatuh, akan tumbuh menjadi jamur lagi, tumbuh menjadi hifa, menjadi miselium lagi. Yang sini juga bisa, ini kan langsung jadi jamur. Yang ini bisa dengan seksual, yang ini kan aseksual. Ini seksual karena bertemu antara dua gamet. Yang ini kan nggak bertemu, dia langsung tumbuh menjadi jamur baru. Nah, sekarang ke kingdom yang lain, yaitu kingdom tumbuhan atau plantae. Ciri-ciri kingdom tumbuhan adalah sel memiliki
dinding sel. Kloroplas, vakuola, dan plastida yang tidak dimiliki sel hewan ya. Karena dia memiliki dinding sel, makanya dia teksturnya keras. Kloroplas ya, yang di dalamnya itu ada plastida ya, yang untuk fotosintesis ya, ada klorofil. Kemudian vakuola untuk menyimpan makanan ya, bisa di akar dan di batang. Autotrof dapat membuat makanan sendiri ya, karena memiliki klorofil. Melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, berperan sebagai komponen dasar dalam ekosistem ya, karena dia kan sumber makanan bagi hewan, bagi manusia. Dalam rantai makanan berperan sebagai produsen ya. Kemudian sel memiliki membran inti ya, jelas. Yang tidak memiliki membran inti tadi siapa? Monera ya. Intinya tidak bermembran, memiliki akar, batang, dan daun yang jelas yang dapat dibedakan. Kelompok tumbuh-tumbuhan yang pertama, divisionya atau divisinya ada lumut, paku-pakuan, serta tumbuhan berbiji. Lumut atau bryophyta, paku-pakuan adalah pteridophyta, tumbuhan berbiji spermatophyta. Berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, tumbuhan dapat dibedakan lagi atas dua jenis kelompok besar, yaitu sebagai berikut. Tumbuhan tidak berpembuluh atau non-tracheophyta yang meliputi lumut, dan tumbuhan yang berpembuluh yaitu paku-pakuan dan tumbuhan berbiji. Jadi tidak memiliki pembuluh, yaitu tidak memiliki pembuluh xilem dan phloem. Jadi air itu dari tanah atau dari akar ke daun itu tidak melalui pembuluh ya, di antar sel gitu. Nah, kalau yang berpembuluh itu contohnya paku-paku dan tumbuhan berbiji di tingkat tinggi itu sudah memiliki pembuluh, ada jalurnya ya, seselangnya yang mengantarkan air atau hasil fotosintesis ya dari berbagai bagian tubuh tumbuhan tersebut. Nah, ini lumut, bacaan tumbuhan kingdom plantae terdiri dari divisi lumut, divisi paku-pakuan, dan divisi tumbuhan berbiji. Kalau ini keduanya menggunakan spora ya, lumut sama paku menggunakan spora, nggak pakai biji. Lumut hati, lumut daun, lumut tanduk, paku purba, paku kawat, paku kuda, paku sejati. Ini kalau tumbuhan berbiji yang berbiji terbuka, biji tertutup. Biji terbuka itu artinya bijinya tidak dilindungi oleh buah, yang angiospermae. Bijinya dilindungi oleh buah. Ini lumut, contohnya lumut daun, lumut hati, lumut tanduk, kalian pasti sering lihat. Ini alat reproduksinya. Alat reproduksinya nanti akan jadi seksual ya, nanti akan jatuh menjadi lumut lagi. Ini pergiliran keturunan atau metagenesis lumut, gambarnya ini ya. Sporanya akan jatuh ke tanah di protonema atau lumut kecil, jadi lumut besar dewasa yang jantan dan yang betina ya. Kemudian terjadi fertilisasi ya, ini jadi spora jantan ke spora betina, itu sperma ya ke sel telur atau spora betina, tumbuh zigot, nanti akan tumbuh menjadi lumut baru lagi ya gitu. Tumbuhan paku ini, paku purba, paku kawat, paku kuda, paku sejati, ini pergiliran keturunannya ya, hampir sama tapi ada bedanya. Ini sporanya biasanya akan ada di balik dari daunnya ya. Spora akan jatuh menjadi ini, spora yang jatuh menjadi young gametophyte ya, atau lumut kecil yang menghasilkan gamet. Nah, ini gamet jantan, gamet betina. Nah, gamet jantan dan betina terjadi fertilisasi, ini menghasilkan spora yang akan jatuh ke sini, fertilisasi sehingga jadi zigot. Zigotnya ini nanti akan tumbuh menjadi paku baru lagi. Nah, seperti ini ya.
Ini pergiliran keturunan dari tumbuhan paku. Perbedaannya apa dengan lumut? Metagenesis pada tumbuhan paku adalah dia fase penghasil sporanya itu lebih lama ya, sedangkan fase penghasil gamet atau gametoid ini dia lebih umurnya lebih pendek ya, lebih lama yang ini. Berbeda kalau pada paku tadi, pada lumut tadi. Nah, jadi lumut ini ya, kalau lumut itu fase penghasil gametnya dia lama, dominan. Kalau yang ini sebentar. Ya, sekarang ke berbiji terbuka, tumbuhan berbiji terbuka atau gymnosperme ya. Ini bijinya terbuka yang nggak ada pelindungnya. Ini biji. Ini reproduksinya. Gambarnya dari mana dulu ini? Misalnya dari sini ya. Ini masih menggunakan apa ini? Runjung ya. Nah, jadi sporofil ini penghasil spora ya. Ada makrospora dan mikrospora ya. Ini dari sini nanti sporanya akan jatuh ke sini ya, kemudian berkembang menjadi biji ya. Biji nanti akan jatuh kemudian menjadi dapat tumbuh menjadi tumbuhan gymnosperme lagi ya. Jadi ada sperma dan sel telur. Sperma itu asalnya dari Strobilus jantan ya. Strobilus itu atau runjung tadi ya. Strobilus jantan itu yang ini ya, ini yang Strobilus betina. Nanti sperma dari sini akan jatuh ke sini bertemu dengan sel telur. Ini berbiji tertutup atau angiosperme. Nah, ini macam-macam gambar buah. Yang pertama mangga, jambu, avokat, anggur, dan nangka. Kalian semuanya bijinya di dalam ya, berbiji tertutup. Reproduksinya ini contohnya, reproduksinya benang sari, serbuk sari, dan benang sari ya. Jadi awalnya dari sini dulu, serbuk sarinya, serbuk sari yang ada di sini, cut. Jadi ini reproduksi dari biji tertutup adalah awalnya ada serbuk sari di sini jatuh ke dalam butik, dia akan jalan ke dalam, akan membuai ovum di sini sehingga nanti akan membentuk biji, tumbuh menjadi buah. Ini ya, yang akan jadi buah nanti. Yang di dalamnya ada bijinya. Kalau bijinya jatuh nanti akan jadi tumbuhan baru lagi. Nah, sekarang yang dikotil dan monokotil. Kalau tumbuhan yang berbiji tertutup, nanti ada pengelompokan lagi menjadi dikotil atau monokotil ya. Ini tumbuhan monokotil, ciri-cirinya ya, biasanya akarnya serabut, tulang daunnya sejajar ya kan, kayak padi, kayak tebu, alang-alang, biji berkeping tunggal. Kalau tumbuhan dikotil ya, dia akarnya tunggang, tulang daun biasanya menyirip, dan biji berkeping dua. Jadi kalau ada ciri-ciri seperti ini maka bisa untuk mengelompokkan ya. Sekarang kelompok hewan. Ciri-ciri anggota kelompok hewan yaitu pertama, multiseluler, tubuh tersusun atas banyak sel, heterotrof, tidak dapat membuat makan sendiri, makanya memangsa organisme lain, yaitu tumbuhan misalnya atau hewan lain, memerlukan oksigen, selnya tidak memiliki dinding,
makanya tidak keras seperti tumbuhan, memiliki sel otot untuk bergerak dan saraf untuk menanggapi langsung, umumnya bereproduksi secara seksual, meskipun ada yang aseksual. Bentuk dewasanya selalu diploid. Nah, kelompok hewan itu ada yang dikelompokkan ke yang avertebrata atau tidak bertulang belakang, dan yang vertebrata atau bertulang belakang. Kelompok yang tak bertulang belakang, soalnya ini hewan berpori, hewan berongga, cacing pipih, cacing gilik, Annelida atau cacing berbuku-buku, moluska, hewan lunak, arthropoda, kaki beruas, echinodermata, hewan berkulit duri. Ini polifera atau hewan memiliki pori-pori, ini di dasar laut biasanya ya. Ini ubur-ubur, hewan yang memiliki rongga sebagai rata. Cacing pita, cacing gelang. Yang ini cacing tanah ya. Cacing tanah ini cumi-cumi, siput, kepiting, ini lebah, ini bintang laut ya tadi. Ini contoh anggota kelompok dari hewan avertebrata. Ini polifera ya gambarnya, dan pori-porinya ada pori-pori. Coelenterata ini berongga, rongganya di dalam ini berongga. Bunga karang, ini obelia, ini hidra, ini banyak di air sumur. Ini anemon laut. Cacing, ini macam-macam cacing. Yang pertama adalah cacing hati, cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, ini lintah, ini pacet. Moluska atau hewan yang bertubuh lunak. Ini gurita, ini kerang darah, siput, dan siput laut. Arthropoda itu hewan yang kakinya berbuku-buku ya, bisa lihat sendiri. Lalang, kumbang, kepiting, laba-laba, kalajengking, kutu, caplak. Ini ada kelabang dan kaki seribu. Echinodermata, hewan yang berkulit duri ya. Ini ada bulu babi, lilia laut, ini bintang laut, bintang mengular, dan teripang, timun laut ya. Nah, kalau vertebrata dikelompokkan ke dalam 5 kelas, yaitu kelas ikan, kelas reptil, hewan melata, amfibi yang hidup di 2 alam. Tadi melata artinya kalau dia sedang diam itu seluruh tubuhnya menempel di tanah gitu ya. Aves yang berbulu, dan mamalia yang menyusui. Ini vertebrata yang vertebrata ya, ikan ya. Ini amfibi katak, aves ayam, ini aves juga, kura-kura atau melata ya. Ini juga melata. Ini kelelawar ya, mamalia. Ini kambing. Pemberian nama ilmiah ya, Carolus Linnaeus menggunakan sistem nama ganda atau binomial nomenklatur, memberi nama ilmiah pada makhluk hidup. Aturan-aturan binomial nomenklatur adalah nama spesies terdiri atas 2 kata. Kata pertama adalah nama genus, dan kata kedua adalah penunjuk spesies. Kata pertama itu diawali dengan huruf besar, dan kata kedua dengan huruf kecil. Menggunakan bahasa Latin atau ilmiah, atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau di garis bawah secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Jadi itu aturan-aturan pemberian nama ilmiah, pasti sudah dipelajari ya. Ini contohnya, nama ilmiah jagung adalah Zea-mays ya, berarti penulisannya adalah dari 2 kata. Zea itu nama genusnya, mays itu nama spesiesnya. Ini kan dicetak miring ya.
Oke, huruf pertama besar, huruf kedua kecil. Nah, ini berarti kingdomnya kingdom pelantai, divisinya divisi spermatopita atau tumbuhan berbiji, kelompok tumbuhan berbiji. Kelasnya monocotyledon, kelas berbiji tunggal. Nah, ini bangsanya rumputan ya. Ini anjing ya. Ini kelasnya, kingdomnya atau dunia Animalia, filumnya bertulang belakang, kelasnya Mamalia atau menyusui, ordonya dia karnivora pemakan daging, familinya Canidae, itu ke kelompok serigala dia. Nah, cukup, terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar ya, kita berdiskusi. Terima kasih. Saya Edi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.